redox itu harus Setarakan. Kaitannya untuk apa kemarin? Agar apa? Agar kita bisa mengetahui jumlah zat yang terlibat dalam suatu reaksi ya itu. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut belajar ya tentang materi yang namanya elektrolisis. Ayo, waktu SMA pernah dengar ya elektrolisis ya, dan pelajari elektrolisis itu apa? Ada kata elektro, pasti berhubungan dengan listrik. Kalau sel volta yang kita pernah pelajari itu yaitu merubah energi kimia menjadi energi listrik, maka elektrolisis ini kebalikan dari itu. Berarti dengan energi listrik ya berubah menjadi energi kimia. Dalam hal ini adalah si reaksi redox. Ya. Oke, jadi elektrolisis ini kalau kalian nanti jadi guru, ini termasuk praktikum yang sangat mudah dirancang. Ya, jadi kalau nanti ngajar di SMA kan nggak mungkin teori doang kan. Apalagi dengan kurikulum Merdeka sekarang, kalian harus benar-benar membuat siswa itu mengerti konsep dan mengerti bahwasanya kimia itu adalah eksperimen. Ya, jadi bukan abstrak tapi benar-benar nyata. Nah, jadi dengan kalian memahami elektrolisis ini, ya kalian nanti bisa merancang bagaimana praktikum dengan bahan yang ada di lab ya dan ada di sekitar juga bisa. Ya, oke. Di sini ada gambar ya, ini namanya rancangan dari sel elektrolisis. Oke, dari gambar ini apa aja yang bisa kalian lihat? Ada apa aja? Oke, jadi ada batu baterai ya. Batu baterai kalau yang mau dipakai nanti untuk proses elektrolisis yang bagaimana? Bisa nggak pakai batu baterai ABC atau yang urgent bisa nggak? Energinya kurang ya. Jadi pakai baterai yang kayak mana nih? Yang besar. Yang besar ya. Oke, pakai aki bisa nggak? Terlalu besar. Ya, terlalu besar dan beresiko. Oke, berarti nggak usah dipakai. Ya, kalau pakai batu baterai berarti batu baterainya misalkan untuk batu baterai jam berarti harus banyak ya. Misalkan kita pakai 6 buah gitu ya. Atau boleh pakai batu baterai yang petak itu boleh. Tapi nanti kita harus sediakan kabelnya dengan jepit buaya. Ya, oke. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat ada elektroda. Ada anoda dan ada katoda. Oke. Elektroda yang waktu kalian pelajari di SMA itu elektrodanya pakai apa? Pakai baterai. Baterai apanya? Baterai jam. Apanya itu? Ya, pakai karbon boleh ya. Jadi kita kenal ada yang namanya elektroda itu, nanti kita kenal ada yang inert dan ada yang tak inert. Ya, yang inert ini adalah yang bereaksi. Nah, yang bereaksi, yang tidak bereaksi. Nah, inilah yang tadi yang seperti kalian bilang ada karbon, tapi selain itu ada platina, ada karbon dan ada aurum. Oke. Sedang yang tak inert ini adalah yang ikut bereaksi. Contohnya apa yang bisa ikut bereaksi? Selain ini berarti apa? Selain ini mereka bertiga. Logam yang kalian tahu, besi bisa, HL boleh, Mg boleh, ya, seng yang paling mudah didapat itu di kabel itu apa ya?
Di dalam kabel ada Tembaga. tembaga. Tembaga bahasa Latinnya cuprut, kalau kita simbolkan pakai Cu. Ya. Nah, ini misalkan platina, karbon, aurum yang gampang digunain, yang gampang kita dapat siapa? Karbon. Platina gampang didapat. Mahal ya. Emas. Emas. Pakai karbon gampang. Oke, karbonnya dari mana bisa kalian dapat? Dari batu baterai yang kalian belah tuh ya. Nah, dibelah. Ataupun bisa pakai pensil. Ya. Oke. Kemudian dia tadi gampang CU ya. Oke, sekarang bagaimana kita bisa merancang praktikumnya? Berarti kalau mau merancang, kalian harus benar-benar memahami konsep. Kayak mana mau merancang praktikum? Tahu kalau nanti praktikum, Bu ini kayak mana Bu? Pak ini kayak mana Pak? Kalau kita nggak mengerti konsepnya sama aja, ya. Nah, kita terlebih dahulu harus mengerti. Oke, ini ada contohnya lah, ACR, ini ada contohnya lah, H2SO4, ya. Kalau di sini, ini kalau kita perhatikan seperti ada gelembung-gelembung gas, ya. Nah, gelembung gasnya gas apa? Nah, maka kita harus mengerti reaksi di katoda dan reaksi di anoda. Ya, ini yang harus kita pahami konsep ini. Nah, oke. Ini udah paham semua ya konsep ini ya. Waktu SMA kan sudah. Ya. Oke, ini konsepnya seperti reaksi pada katoda ya. Pada katoda itu yang terjadi adalah peristiwa reduksi. Reduksi kemarin peristiwa apa itu? Ya, penurunan bilangan oksida. Ya, terjadi reduksi kation. Kation itu yang mana? Kation itu adalah ion positif. Oke. Nah, bila kationnya ini untuk larutan ya. Ini untuk larutan. Bila kation dari golongan alkali tanah ya Mg atau Al, Mn, maka akan terjadi reduksi air. Ini reaksinya. Dia menghasilkan hidrogen dan ada zat basa. Ya, ada zat basa. Oke. Ya. Kemudian kalau dia ionnya adalah H positif, akan dihasilkan nanti H2 hasil dari reduksi asam atau H positifnya. Kemudian kalau dia ion selain dari golongan 1 dan 2, ini misalkan ada reduksi Ni, ada reduksi tembaga, ada reduksi perak, ya nanti akan dihasilkan logamnya. Maka ya bisa kita lihat ini hasilnya adalah logam murni. Berarti dengan proses elektrolisis ini manfaatnya cukup besar ya, karena kita nanti bisa menghasilkan logam yang murni. Nah, itu contoh tembaga. Tembaga itu dialamkan dia dalam bentuk bijinya ya, biji tembaga, artinya masih ada pemotornya. Bagaimana dibersihin? Apa dirinsukan kan? Ya. Bagaimana kita mendapatkan tembaga yang murni? Berarti bisa kita gunakan proses elektrolisis. Ini ya, itu faedahnya seperti itu. Kemudian ya untuk lelehan. Nah, kalau tadi kan di larutan, kalau dia golongan alkali, contohnya LiNaK, ya, dia akan terjadi reduksi air. Berarti nggak ada tuh dihasilkan logam Na, tidak ada, ya. Tapi kalau dia lelehan, maka yang dihasilkan bisa logam murni, mau dari golongan 1A, mau dari golongan 2A, ya. Nanti dihasilkan tetap murni. Oke, pertanyaan saya berikutnya, apa beda larutan sama lelehan? Kalau larutan, ya, kalau dia larutan itu ada zat terlarut, ada pelarut. Oke, dengan cara dipanas. Ya, itu bedanya. Oke, berikutnya reaksi di anoda. Ya, nah ini untuk reaksi di anoda
fungsi kelompoknya, ya. Oke. Di sini ada contohnya kalau elektrodanya adalah yang non inert, maka elektrodanya akan dioksidasi. Karena apa? Karena ternyata kalau dia tak inert, dia akan ikut bereaksi. Maka kalau kalian gunakan elektrodanya itu di anodanya itu bukan karbon, ya, misalkan kalian pakai tembaga misalkan, maka si tembaganya tadi yang dalam bentuk padatan akan berubah menjadi ion. Ya, dalam larutan ya. Anodanya ya kan, kemudian ada larutan dikasih listrik, lama-lama si anodanya ini si tembaganya berubah jadi ion. Kalau dia tembaganya berubah jadi ion, kira-kira masanya berkurang atau bertambah? Berkurang dong, ya. Karena kita bisa membuktikan massa si tembaganya berkurang. Dilakukan, ya ditimbang ya kan. Sebelum percobaan, sesudah percobaan, kan gitu. Ya. Oke, kita coba lanjut ya. Konsepnya di sini ada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Kita mau analisis, kita mau prediksi apa yang dihasilkan. Kalau gambar yang saya kasih di sini ada gambar gelembung-gelembung udara. Ya, jangan lupa baterainya harus baterai yang punya arus. Nah, kalau nggak punya arus ya berarti nggak bisa terjadi. Oke. Kalau larutan NaCl, ya, larutan NaCl. Kalau diionisasi jadi apa? Na positif. Bisa negatif ya. Ini kation. Yang ini anion. Oke, ya. Kemudian kita harus tahu reaksi di katoda dan reaksi di anode. Kalau Na positif ini termasuk golongan 1A atau golongan alkali, maka di katoda terjadi reduksi air 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 O- sesuai tadi aturan yang tadi ya, ditambah apa? Apa yang masih sisa? O-nya udah 2, H-nya udah 2, tinggal berapa nih? Aduh. Oke, untuk anoda karena Cl-, 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Nah, dari sini ternyata bisa kita lihat ada gas hidrogen dan gas klor. Oke. Ya. Kemudian di sini ada 2 OH negatif. Berarti ini zat asam atau basa? Basa ya. Kalau basa bisa kita identifikasi pakai apa? Ayo, pakai identifikasi asam basa pakai apa? Kertas lakmus ya. Kalau basa lakmus merah bagaimana? Jadi apa warnanya? Jadi biru. Lakmus biru? Lakmus merah jadi biru, yang biru ya tetap biru. Karena prinsipnya kalau basa itu akan membuat dia jadi biru. Ya kalau merah jadi biru ya biru, masa jadi merah ya tetap biru. Ya. Oke, berarti nanti kalau kalian merancang praktikum, ya kan, kalian letakkan di situ si lakmus, ya. Kalian nanti celupkan si lakmus merah itu ke bagian katoda atau anoda? Bagian katoda. Oke, pertanyaan saya, kalau gelas reaksinya begini, kira-kira kecampur nggak si asam yang di mana-mana? Ayo. Kurang proper ya. Makanya kita bisa gunakan pipa U. Nah, ya, pipa U ya kan. Nanti tinggal celupkan siapanya di katoda. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada ya. Nanti saya kasih masalah nanti sama kalian. Oke, ini contoh lain ya. Larutan H2SO4 dengan elektroda karbon. Oke. Kalau H2SO4 ya,
menjadi 2H positif tambah SO4 Negatif. 2 negatif. Oke, saya mau kalian menganalisis dulu. Kira-kira kita perlu nggak pakai lakmus pada percobaan yang kita rancang pakai larutan asam sulfat? Perlu nggak? Asam sulfat kita perlu nggak pakai kertas lakmus untuk merancang percobaan ini? Enggak. Oke, kita lihat ya. Yang bilang enggak. Oke. Untuk katoda karena zatnya asam, maka mengalami 2H positif tambah 2 elektron jadi hidro. Oke, nggak ada zat asam di sini ya. Oke. Kalau anoda, karena yang dioksidasi adalah anion atau ion SO42 negatif, ingat aturannya. Kalau dia SO42 negatif, ya, maka yang dioksidasi adalah air. Ya, kalau SO42 min, NO3 min, PO43 min, maka yang dioksidasi adalah air. Maka reaksinya jadi 2H2O. Oke, kita pakai lakmus apa kalau mau percobaan kayak gini? Lakmus merah. Nah, karena asam itu prinsipnya dia akan membuat lakmus menjadi merah. Maka lakmus yang tepat untuk digunakan adalah lakmus biru. Paham? Oke, ya. Jadi kalau kalian sudah menguasai reaksi di katoda dan reaksi di anoda, ya, kalian akan dengan gampang mengajarkan kepada peserta didik. Ya. Oke. Saya mau tanya dulu sama kalian. Ini kan yang pertama tadi larutan NaCl ya. Larutan NaCl. Kira-kira larutan apa lagi yang punya efek sama dengan larutan NaCl ini? Yang hasilnya itu adalah gas hidrogen sama gas klor. Kira-kira larutan apa? Misalkan ternyata larutan NaCl di lab nggak ada, kita bisa ganti pakai apa dengan efek yang sama? KCl boleh. Nah, ya. Jadi kita bisa ganti dengan larutan KCl. Dia kan sama-sama golongan satu. Apalagi kira-kira? Dengan efek yang sama. CaCl. CaCl 2 ya. Karena ini golongan alkali tanah ada dua. Oke, itu aman berarti. Ya. Contoh lagi, kalau misalkan H2SO4 ini nggak ada, habis stok H2SO4, ya. Kemudian kalian juga takut kalau nanti pakai H2SO4 bahaya nih. Peserta didik main-main H2SO4, percobaannya pakai itu, kira-kira bahaya ya kalau kita nggak awasi kan? Kalian mau meminimalisir resiko, kita pakai larutan yang lain deh. Pakai larutan apa kira-kira? Yang efeknya sama. Apa ya? HCl. Oke, coba kita cek ya. Kalau HCl efeknya memang sama ini, si H. Si Cl. Nah, Cl nggak bisa ya, ini nggak bisa. Apa? Boleh. Jadi pakai apa? H, NO. Iya, NO3 ya, iya kan? Berapa? H3PO4. Ya, oke. Jadi setelah belajar ini, yang saya mau adalah kalian itu paham bagaimana nanti merancang percobaan. Kalau misalkan suatu larutan atau bahan itu tidak ada, kalian bisa ganti dengan yang lain. Jadi bisa merancang sendiri. Tuh, walaupun memang kalau larutan garam nggak mungkin nggak ada kan. Bawa aja garam dari rumah. Selesai, ya kan? Oke. Nah sekarang saya mau kalian mendiskusikan ini. Diskusikan, rancanglah prosedur praktikum elektrolisis dengan hasil elektrolisis ada 1, 2, dan 3. Ini ada masalah. Coba kalian diskusikan dalam satu kelompok. Ya, kalian buat kelompok 4 orang, ya, 4 orang. Nanti coba diskusikan. Kalau yang nomor 1, kalau
kimia apa aja? Ya. Yang nomor 2, kalau katodanya Mg, anodanya gas klor, ya kan? Ini pakai larutan apa kita buat? Ya, pakai larutan, apakah pakai lelehan atau pakai apa gitu ya? Kemudian begitu juga nomor 3. Ya, saya kasih kesempatan kalian berdiskusi selama 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Untuk berikutnya nanti akan kita atur yang lebih ideal. Silakan di iya. Mungkin mana nanti jadi tentukan juga pakai elektroda apa ya? Nah, elektrodanya pakai apa? Pakai yang inner atau pakai yang tak inner? Jadi dua positif. Tetap dua positif. Sama saya pilihan. Ya. Oke, di sini mana?
Di sini nampak nggak? Oke. Oke, 20 menit telah selesai. Ya. Coba saya mau dari salah satu kelompok ya untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1. Coba jelasin sama saya kira-kira pakai apa? Ya, coba dari kelompok yang ini ya, satu orang maju ke depan. Ya, silakan jelasin atau di situ saja ya. Oke, yang nomor 1 ya, coba kita lihat. Nomor 1 kalian pakai bahan apa? Pakai bahan HNO3. Kalau HNO3 ya, coba yang lain memperhatikan. Kalau bahannya HNO3 ya, ini berarti H positif tambah NO3 negatif. Berarti yang di katoda hasilnya apa? 2H plus 2 elektron 2. Oke, sama ya? Sama. Anodanya pakai apa? Oke, masukkan. Tambah 2. Oke ya. Gimana jawaban untuk kelompok 1, Nah? Sesuai? Bisa nggak diujikan di kertas kamus? Bisa ya. Oke. Coba ada lagi jawaban yang lain dari kalian. Coba kelompok 2 ada. Selain HNO3 apa? Larutan apa lagi kira-kira? K3PO4 boleh ya. Nah, apa yang lain coba? Yang dari kelompok lain? K2SO4 ya, juga bisa, ini udah ada ya. Oke. Bisa nggak pakai larutan MgSO4? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia mintanya cuma satu MgSO4. Larutan ya, bukan reagen kan? Oke, kalau dia larutan, anionnya adalah Mg2 positif, ya, maka yang mengalami reduksi adalah Mg atau air. Air berarti jadi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH negatif tambah H2. Ya sama. Bisa pakai kamus? Bisa. Ya, ini bisa. Oke. Sampai sini kira-kira sudah paham semuanya? Ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kita perkuliahan kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Untuk minggu depan silakan kalian pelajari kembali tentang hukum Faraday. Ya, karena nanti di situ kita akan lebih mempelajari tentang bagaimana menghitung jumlah zat yang terlibat pada reaksi sel Volta dan sel elektrolisis. Ya, saya kira cukup sampai di sini perkuliahan kita. Semoga kalian semua sehat-sehat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya.